Mungkin kau salah memilih, ku bukan yang terbaik untukmu. Kau harus bisa melupakan diriku. Harusnya semua ini tak pernah terjadi kepada dirimu sesungguhnya. Jangan ngarep lagi cintaku. Aku sudah bosan melihat gayamu. Lala, pagi loh. Pagi. Wah, jadi ini hadiah hari jadian lo yang kedua tahun yang lo mau kasih ke Dio nanti malam. Bagus gak? Kalau ini sih bukan bagus lagi, tapi udah bagus banget. La, jam tangan kayak gini kan gak mati di angka 10 juta. Iya sih, tapi kan gue kerja cuma buat mama tersayang dan calon suami tercinta. Siapa lagi? Oh, ya. Tapi emang lo yakin lo bakalan nikah sama Dion? Kalau ngomongnya gitu sih ya jadilah. Ya udah, kalau gitu bagus. Tapi inget ya, lo jangan lupa pergi dulu ke salon, lo siap-siap, lo pakai make up, pakai gaun yang biasanya lo nggak pernah pakai, terus lo pakai high heel biar lo kelihatan cantik banget di depan Dion, oke? Dion itu cinta sama gue apa adanya, jadi nggak perlu repot. Gue rasa dia juga kalau gue nggak mandi tetap cinta, kok nggak ada urusannya jadinya. Ya pokoknya lo harus kelihatan cantik, perfect banget di depan calon suami lo, ya? Benci melihat tingkahmu. Jangan kamu mimpikan ku lagi. Sana pergi jauh-jauh dari diriku. Malam Lola. Bah. Masih bro. Nggak nyangka gue gagal kerja di kantoran, tapi gue nggak kecewa kerja sebagai supir. Kalau ada Lola sebagai penyemangat gue di sini. Malam nih. Malam. Sudah tak tahan lagi. Mending ku stop sampai di sini. Aku sudah tak tahan lagi. 5 kali kau selingkuhi aku. Ini kita ke Cozy Cafe ya? Iya Neng. Udah janjian sama Dion di sana. Baik Neng. Mending ku stop sampai di sini. Mending ku stop sampai di sini. Mending ku stop sampai di sini. Mbak, Oh iya. mau pesen? Iya. Makanan paling enak apa mas di sini mas? Ada appetizer. Nah, ini saya pesan semua ya. Jangan lama-lama ya mas. Sebentar Salmon lagi. kayang sekalian ya. Boleh. Salmon kayang panggang dia. Pacar saya sebentar lagi datang. Oh, sekali. Iya. Kamu selalu bikin aku pusing 7 keliling. Kamu selalu bohongi aku. Kamu manis mulutmu bicara, bikin aku terpedaya. Kamu pandai berkata-kata. Kamu selalu sumpah janji cinta aku sampai mati, tapi ternyata bohong lagi. Siapa lelaki itu yang
bersama kamu. Jujurlah pada diriku, kalau kamu memang sayang aku. Sumpah mati, kini ku tak percaya kamu. Sumpah mati, kini ku telah sakit hati. Ku tak mau tinggalkan saja ku sendiri. Ku tak rela bercinta sama orang yang tak setia. Ayo pulang. Iya, Neng. Seperti kamu. Satu cowok nggak ngargain waktu, anjing banget tuh buang-buang waktu gue lagi. Perjanjian sama tepat. Kalau saya boleh tahu, ada apa ya, Neng? Bukan urusan kamu, ini urusan saya. Urusan kamu nyetir aja. Maaf, Neng. Siapa lelaki itu? Gigi, berhenti Gi. Stop di mana, Neng? Udah stop dulu, itu tadi ada Dion kayak deh masuk ke cafe itu. Stop Gi sekarang. Puter balik, kalau nggak puter balik. Neng Lola kenapa ya? Nggak apa-apa sih. Dion? Lah, Kamu ngapain di sini? aku lagi meeting sama klien. Hah? Klien? Enggak, gini. Dia siapa? Saya Amara, calon istrinya Dion. Amara. Lah, Aku udah setia banget sama kamu, terus kamu begini selingkuh sama perempuan gak jelas kayak gini. Enak aja lo bilang gue cewek gak jelas. Gue sama Dion udah jadian 6 bulan yang lalu. Jadi kamu gitu ya? tenang dulu dong lah. Aku jelasin semuanya sebentar dong. Kamu mau jelasin apa lagi? Ini semua udah jelas kok. Lo gak usah nyalain Dion. Dion bilang lo tuh cewek gak menarik. Lo sibuk sama kerjaan lo dan penampilan lo juga gak menarik, tau gak? Lo siapa sih? Lo gak tahu apa-apa. Gue sama Dion udah jadian 2 tahun ya. Nah kita bentar lagi juga mau nikah, ya kan? Siapa bilang? Dion bilang gue tuh lebih bisa ngebagian dia dibanding cewek robot macam lo. Bener kamu ngomong kayak gitu? Setelah semua yang aku lakuin buat kamu, tabungan aku habis buat modal usaha kamu, sekarang ini balasannya. Udah gitu aja. Kurang apa lagi sih? Lah, tenang dong. Ini kan kafe. Gak perlu teriak-teriak kayak gini. Sekarang kamu pilih aku atau dia? Maaf lah. Aku pilih Amara. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Ini, makasihnya kamu ini. Aku udah keluarin semuanya buat kamu nih, kantor kamu yang harganya 10 juta ya. Terus gini aja bayarannya. Malah pilih dia cuma 6 bulan. Nanti dulu deh. Bisa jelasin nggak Dion kenapa kamu pilih dia daripada aku? Emang bener semua yang dibilangin sama dia? Kita tuh udah 2 tahun, kita tuh udah nyaris nikah. Dion, bisa ceritain nggak? Terhempas oleh cintamu. Dion, lo kenapa jahat banget sih Dion? Kalau emang mau mutusin gue, putusin dari dulu. Jangan sekarang kayak gini, hati gue kan sakit banget. Meski berat namun ku relakan termaafkan karena ku sayang. Hancurnya hati ini. Ya udah Neng, sekarang Neng bersyukur aja tuh. Kalau Neng udah tahu sebelum nikah sama Mas Dion. Coba kalau Neng udah nikah, nanti Neng yang sakit hati kan? Iya tapi kan gak harus sekarang dong Gi. Gila gue udah
Gue udah setia banget sama dia, semuanya tuh udah buat dia, semuanya udah buat dia. Tapi sekarang kenapa dia kayak gitu, mutusinnya tuh gitu aja. Selamat jalan kamu. Iya Neng, yaudah Neng sekarang sabar aja ya Neng ya. Iya Neng makanya berdoa aja, semoga Neng dapet cowok yang lebih baik dari Mas Dion ya. Apaan sih, semua cowok sama aja Bang. Saya ngerti Neng sabar ya. Ada air matanya Neng. Bentar. Lo ngapain ada di sini sekarang? Kok lo gak duduk depan, lo kenapa gak nyetir? Terus ini kita berhenti di mana? Saya sengaja emang berhenti di pinggir jalan mau nenangin Neng. Nah, saya gak perlu ditenangin, saya cuma mau pulang. Sekarang anterin pulang. Pokoknya pulang. Cinta sepertiku, selamat jalan ku ucapkan. Atuh dipeluk Neng Lola tadi, rasanya berdebar banget. Neng Lola, nggak mungkin banget saya bisa dapetin cewek kayak Neng. Ku doakan semoga kau temukan cinta sepertiku. Neng, udah sampai Neng. Neng. Neng bangun Neng. Lola kenapa? Neng Lola nggak apa-apa Bu, mungkin dia kecapean jadi ketiduran. Saya udah coba bangunin, cuman dia nggak bisa bangun Bu. Ya udah, tidurin aja di sofa ya. Baik Bu. Lo ngapain sih? Peluk-peluk gue lo ya? Kurang ajar banget sih jadi orang. Neng, aku Lola, kamu itu tadi ketiduran di mobil. Makanya Egi gendong kamu ke sini. Ah, Iya, bohong. Lesan, bilang aja cari kesempatan lo. Neng, aku Gi, maaf ya. iya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Lo gak usah nyalain Dion. Dion bilang lo tuh cewek gak menarik. Lo sibuk sama kerjaan lo dan penampilan lo juga gak menarik, tau gak? Tak pernah terpikirkan kau meninggalkanku. Aku pilih amarah. Serasa hancur seluruh hidupku, terhempas oleh cintamu. Indah yang kau janjikan sekejap menghilang. Meski berat namun ku relakan termaafkan karena ku sayang. Hancurnya hati ini, ku menangis dalam perih
Egi. Ya ampun, Neng Lola tambah cantik aja pagi ini. Neng, kita berangkat sekarang? Saya berangkat tapi kamu enggak. Kunci mobilnya mana? Maksud Neng? Saya udah nggak butuh kamu. Jadi kamu pakai mobil satunya, antar mama jalan-jalan aja. Atau kalau dia butuh ke rumah sakit, anterin. Atuh, Neng marah sama saya. Gara-gara saya semalam angkat Neng. Enggak, saya cuma mau sendiri aja. Saya nggak mau tergantung sama orang. Ya udah, saya mah terserah Neng aja. Neng kan majikan saya. Hati-hati ya Neng. Jangan ngarep lagi cintaku. Aku sudah bosan melihat gayamu. Aku sudah muak melihat sikapmu. Sana jauh dari. Cantik banget ya. Jangan telepon aku lagi. Pagi Lola. Wow. Aku sudah jemu. Gua rela tuh tarung tinju sehari semalam buat dapetin Lola. Rayu aku lagi. Sana pergi jauh dariku. Alamak, kamu Lola? Saya kira kamu karyawan baru di sini. Enggak, Pak, ini saya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Kamu benar-benar cantik sekali. Bapak bisa aja. Nanti kita hari ini ada meeting dengan klien ya, Pak? Sudah siap? Saya sudah siap. Apalagi yang menemani saya hari ini cantik sekali. Ya udah, Pak, saya mau ke ruangan meeting juga. Kebetulan klien kita sudah menunggu. Panggil nama aku lagi. Aku sudah benci melihat. Selamat pagi, Mbak. Lola, ini Pak Dion, klien baru kita. Pak Dion, ini Lola, karyawan terbaik saya. Pagi. Saya udah kenal kok. Dion kan namanya? Lola. Baru diputusin semalam. Dia langsung keren abis. Jauh lebih keren dari Amira. Karena dia juga pintar dan sukses. Gue harus dapetin dia lagi. Bisa kita mulai presentasinya? Pak, mungkin Bapak mau pimpin presentasi, Pak? Gak usah, kamu saja. Dalam presentasi kan kamu lebih hebat dari saya. Bapak bisa aja. Walaupun saya karyawan paling tidak menarik di kantor ini, tapi boleh saya coba. Oke. Jangan ngarep lagi cintaku. Aku sudah bosan. Kamu cewek paling luar biasa yang pernah aku punya. Bisa dibuka halaman 1. Muak melihat sikapmu. Sana jauh dariku. Lola, gila ya, lu tuh cantik banget kalau penampilan lo kayak gini, La. Makasih. La, gini dong, La. Gue suka banget sama penampilan lo kayak gini ya. Karena tuh ya, lo kalau dandan kayak begini, aura kecantikan lo itu langsung meluber. Bisa aja loh. Tapi sorry ya, gue tetap nggak bisa naikin jabatan lo. Oh nggak apa-apa, gue juga nggak minta kok. Lagian gue serius kali, La. Kalau penampilan lo itu cantik banget, perfect. Nih ya, kalau gue tebak, lo berpenampilan kayak gini karena hari spesial kemarin ya.
Lo pingin bikin Dion makin sayang sama lo, ya kan La? Gue udah putus. Putus? La, lo serius? Apaan sih, gue pernah bohong? Dion itu maunya sama cewek yang cantik, yang dandan, yang modis. Jadi udah mulai sekarang gue mutusin gue nggak akan pacaran lagi pokoknya. Hah? Egi, Iya nih. kamu tuh gimana sih? Kan saya udah bilang suruh usir cowok-cowok itu, kenapa tetap disuruh masuk sih? Atuh Neng, kalau ibu yang nyuruh, saya teh nggak berani. Ya kamu bisa kasih pengertian kan, bisa kan? Tapi saya segen atuh kalau ibu yang nyuruh. Kamu tuh gimana sih, gitu aja nggak bisa? Yaudah sekarang usir deh, pada berisik tuh. Iya Neng. Gua lagi yang disalahin. Tapi biarin deh. Biar marah-marah, Neng Lola teh tetap cantik. Saya mah senang-senang aja dimarahin cewek cantik. Lola, di dunia ini sejuta manusia yang pernah patah hati. Tapi hanya segelintir yang memilih mati bunuh diri. Yang lain, endingnya mau meneruskan hidup dan bahagia. Aku yakin kamu gak akan terlalu lama mengurung diri. Barangkali aku manusia paling buruk di antara cowok-cowok keren yang mengejarmu. Tapi ingat, buah durian, biar kulitnya berduri, isinya gurih dan wangi. Itulah aku. Aku janji, kalau kamu nerima aku, pastinya aku akan jadi si pangeran buruk rupa yang akan membahagiakan putri cantik selamanya. Dari Dodo Mardodo, pemilik cinta dan kesetiaan abadi. Bila kita akan bersama selamanya, selalu ku berikan hidupku. Mama kenapa? Nggak tahu nih Neng. Kayaknya hipertensinya kambuh. Yaudah bawa ke rumah sakit. Iya Neng, dibawa Neng. Tisa pamit pulang dulu ya. Tante cepet sembuh, tapi jangan banyak pikiran dulu ya. Iya nih, tante banyak pikiran. Habis sih Lola, dia nggak mau punya pacar lagi. Mama apa sih jadi curhat sama Tisa gitu? Mama tuh cuman kecapean, makanya sakit lagi. Makanya mama jangan banyak gerak dong. Iyalah, tapi kan lo harus pikirin curhatan nyokap lo juga lo. Nyokap lo kan pernah punya stroke. Coba Tisa, kamu aja yang bilang sama Lola, biar supaya dia nggak terlalu keras kepala gitu. Iya tante. Ya udah lo lah, anterin Tisa dulu ya mak keluar. Enggak. Gue sendiri aja. Lo jagain nyokap ya. Permisi Bu. Ya, ada pagi. Saya bawa baju ibu sama bawa buah. Makasih ya. Sama-sama Bu. La, biar Egi aja yang nemenin mama. Egi telaten kok ngurusin mama. Nah yaudah deh, sebentar ya ma. Iya tante. Iya bentar lagi. Duluan tante. Iya nih. Pak, keluhan nyokap lo itu jangan lo cuekin. Karena ya darah tinggi itu bisa juga dari psikosomatis atau kejiwaan. Jadi kalau misalnya nyokap lo itu galau terus gara-gara lo ngejomblo, kesehatannya itu bakalan terus keganggu. Enggak, itu nyokap gue tuh cuman belum bisa terima aja. Kalau sekarang gue lagi nggak punya pacar aja, bentar lagi juga nggak apa-apa kok. Ya tapi lo jangan egois kayak gini dong. Coba deh ya, lo itu mulai sekarang buka mata lo, buka pikiran lo, buka hati lo. Lo itu harus ngelawan yang namanya patah hati. Apa sih Sa? Kak, kata
Tapi nih ya, ngomong-ngomong, supir lo tuh ganteng tau? Egi. Iya, supir lo yang tadi. Jadi dia tuh gak malu-maluin kalau misalnya dibawa ke kondangan, ya kan? Apa sih namanya supir mah supir aja, nungguin di mobil ngapain ikut-ikut ke kondangan? Ya udah deh, gue balik duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Muak melihat sikapmu Sana jauh dariku. Jangan telepon aku lagi. Gi, Lola, maaf Neng, saya suapin soalnya makanannya udah dateng. ya udah nggak apa saya ganti. Lah, kalau kamu masuk kamar, masuk aja, nggak apa-apa. Biar mama sama Egi. Iya Neng, biar saya yang jagain ibu. Bener mah. Kamu pergi Gi ke kantor? Iya sih, Lola juga ada meeting sih mah di kantor. Saya nggak akan kemana-mana kok Neng. Saya yang jagain. Bener mah. Nggak apa-apa. Mama sama Egi aja. Istirahat ya mah. Iya sayang. Jagain lagi. Iya Neng. Kalau ada apa-apa telepon ya mah. Hati-hati ya. Ya. Coba deh ya, lo itu mulai sekarang buka mata lo, buka pikiran lo, buka hati lo. Lo itu harus ngelawan yang namanya patah hati. Supir lo tuh ganteng tau? Egi. Jadi dia tuh gak malu-maluin kalau misalnya dibawa ke kondangan, ya kan? Hanya padamu aku serahkan. Hanya Lola, hidupku. Hanya dirimu Lah, mampu membuat aku minta maaf. Aku emang salah nggak? Harusnya aku tuh bersyukur karena Tuhan tuh udah ngasih calon istri yang baik, yang pintar, yang karakternya bagus. Tapi aku malah nggak bersyukur. Lah, aku cuma pengen kita balikan kok. Maaf ya kamu terlambat, aku udah punya pacar. Maaf ya. Punya pacar? Hah? Secepat itulah. Siapa sih pacar kamu? Oke, sekarang gini deh. Kamu temuin aku sama pacar kamu itu. Aku bisa jelasin kok. Kalau aku yang terbaik buat kamu, cuma aku. Kamu yang terbaik. Kan kamu udah selingkuh. Ingat. Lola, tapi kan... La, Aduh, Tisa, gue sebel banget deh. Dion tuh kenapa sih harus ganggu gue? Terus dia udah nyakitin gue, terus sekarang datang lagi gitu. Terus lo bilang sama dia kalau lo udah punya cowok. Iya, tapi jawaban lo itu bagus sih. Artinya sekarang lo harus bener cari cowok. Maksud lo? Ya iyalah, lo itu harus buktiin sama Dion kalau lo itu beneran punya pacar. Lo nggak mau kan kalau sampai Dion tahu kalau lo ngebohongin dia? Ya tapi siapa, Sa? Ya, gimana kalau Egi? Egi kan lebih keren daripada si Dion. Egi supir gue maksud lo? Iya, justru malah bagus banget kalau lo itu pilih supir. Itu sekaligus bisa ngebuktiin sama si Dion kalau lo itu bukan tipe cewek yang matre. Tapi yang lo butuhin itu cuman kesetiaan. Iya tapi kan Egi supir gue, terus Dion kan udah... Aduh, gak tau langsung ngomong. telepon aku lagi. Kamu tau gak kenapa saya panggil kamu kesini? Nggak tahu nih. Saya mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa ya Neng? Kamu pura-pura jadi pacar saya ya? Maksud Neng, kita pacaran gitu? Enggak, pura-pura pacaran. Apalagi nanti di depan Dion. Saya mau balas dendam aja ke dia. Oh, iya ya. Maksudnya kita pura-pura pacaran kan? Jadi nanti ya kayak pacaran beneran lah, maksudnya pegangan tangan, peluk-pelukan, mesra-mesraan gitu, tapi itu semua cuma pura-pura ya. Biarin deh, cuman pura-pura. Tapi Neng Lola kan nggak tahu kalau dalam hati saya itu bahagia sekali bisa ngelampiasin rasa kangen saya sama Neng Lola.
Kamu kenapa senyum-senyum gitu? Iya nih. Saya seneng banget, Neng. Enggak, maksud saya siap menjalankan perintah, Neng. Ya udah kalau gitu kamu sekarang ke mobil aja. Tungguin saya di situ ya. Mulai sekarang kamu anterin saya lagi. Siap, Neng. Sudah tak tahan lagi. 5 kali kau selingkuhi aku. Gimana? Kamu udah punya keputusan? Kalau kamu bakal ninggalin pacar kamu itu dan kita bakal balikan? Ninggalin pacar aku? Kok ditinggalin orang? Aku serius banget sama dia, aku ditinggalin gimana sih? Siapa sih lah pacar kamu? Ya, terus mana orangnya? Ada, ini aku juga janjian sama dia. Aduh, di mana sih? Nah nih dia sayang. Kamu tuh kemana aja sih? Aku tungguin dari tadi. Nanti kita makan siangnya telat loh. Ini pacar baru aku. Ayo. Aduh, sayang. Kenalin. Calon suami Lola Saraswati. Jadi saya harap Tuan jangan mengganggu Lola Saraswati. Kalau enggak, Udah, sayang. Lucu kan dia? Mungkin dia emang gak akan sehebat kamu, tapi yang penting dia lucu dan setia dan gak akan selingkuh pastinya. Iya kan sayang? yoi. Duluan ya. Oke, lah. Perasaan tak tentu bila ingat kamu. Rindu setengah mati. Hidup tanpa kamu bagaikan tak berarti. Tak tahan ku dibuatnya, ingin selalu bertemu. Tak tahan ku tak Kamu bertemu. serius nerima aku? Ya serius lah, masa aku bohongan sih? Kamu ngirimin surat itu buat aku serius kan? Ya serius lah, masa main-main? Tapi ngomong-ngomong, apa sih alasan kamu nerima aku? Padahal di luar tuh kan banyak tuh cowok yang lebih ganteng, keren, naik mobil. Sementara aku kan kurus, jelek, kemana-mana juga cuman naik motor butut. Sekarang tuh penampilan udah gak penting. Surat kamu itu sudah menyentuh hatiku. Yang penting cowok itu harus setia. Kamu bakal setia sama aku kan? Setia. Tuh kan, kamu manis banget. Asik kenal dirimu. Asik dekat denganmu. Terasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Asik kenal dirimu. Asik dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan jadi pacarku. Lola, gue mau nanya Dela. Emang lo beneran jadian sama si Dodo? Kenapa emang? Nggak gini loh maksud gue. Setelah gue pikir kayaknya Dodo itu nggak selevel sama lo. Jadi mungkin lo harus pikir-pikir lagi. Maksud lo Dodo jelek? Gak apa-apa lah Tis. Cowok itu kalau udah berasa dirinya ganteng itu udah pasti player. Jadi mending gue sama Dodo. Mukanya gak seberapa, tapi yang penting dia gak akan nyakitin gue. Asik kenal dirimu. Udah kenyang dari makannya? Yoi dong, kenyang banget. Ini ngomong-ngomong makasih banget ya udah beliin aku laptop, terus handphone baru, terus baju, celana. Aku tuh ngerasa orang paling beruntung banget di bumi ini. Tuh cowok kayaknya mata duitan banget deh. Kasian atuh Neng Lola. Cantik-cantik tapi nasibnya dilecehin cowok. Tapi maaf ya, aku cuma bisa beliin itu aja dulu. No what? It's okay. Hari ini kan bisa beliin ini. Cuman besok-besok bisa beliin rumah, mobil. Iya betul. Oke, yuk masuk.
silakan masuk, cantikku. Ih, hidungnya halus banget. Muah. Pak, bukain dong. Malah dikunci. Nah, gitu dong. Come on, let's go. Terima kasih ya sayang. Oh, kamu udah nganterin aku shopping, terus nganterin pulang. Pokoknya kamu itu you are wonderful tonight. Bisa banget sih kamu. Terus satu lagi, itu wajah apa biji lembu? Kenapa? Manis banget. Kamu tuh paling Ya, aku pulang ya. Besok kita shopping lagi. pasti. Oke. Waduh, nggak berani ah. Ntar takut lecet. Kok gitu sih? Nggak apa-apa kan ini nyetrum. Oh iya bener. Bye. Bukannya gua ngiri ya, tapi tuh cowok kayaknya nggak beres banget. Ayo jalan Gi. Neng, saya mau nanya sesuatu boleh nggak? Nanya sih nanya aja. Mau nanya apa sih? Neng serius sama cowok tadi. Urusan kamu tuh apa ya? Pertanyaan kamu aneh deh. Saya mau sama siapa kayak itu urusan saya. Tapi Neng, saya merasa bertanggung jawab untuk jagain Neng. Lagian Ibu Betty kan udah seperti ibu saya sendiri. Bukan. Dia mama saya, bukan mama kamu. Kamu tuh kenapa sih kecewa? Bukan kamu yang jadi pacar pura-pura saya? Atau bukan kamu yang saya belanjain? Dodo itu tadi bukan pacar pura-pura, tapi dia pacar saya beneran. Oke Neng, maafin saya karena saya udah ngomong kayak gitu. Tapi saya lebih baik salah daripada saya ngeliat Neng kecewa untuk kesekian kalinya Neng. Kamu tuh tahu apa sih? Udah deh, sekarang jalan aja, saya capek. Dari tadi tuh udah kerja, muter-muter belanja-belanja. Saya mau pulang sekarang. Baik Neng. Dok, ini tiket lu liburan bolak-balik ke Hongkong. Hai, thank you. Ikhlas ya? Kelas. Apa gue bilang? Dari awal gue udah ngerasa gue bakalan dapetin tiket ke Hongkong. Hai. Lah ini kok cuma satu? Tiket buat pasangan gue mana? Pasangan lo. Maksud lu mau ngajakin si Lola liburan juga? Lola. Ya enggak lah. Gue itu pengen ngajakin Astuti, tunangan gue di kampung. Dia orangnya belum pernah ke luar negeri. Ke Hongkong belum pernah. Kalau Lola mah tipe cewek begitu. Bentaran lagi dia juga ninggalin gua kalau udah dapet yang ganteng, keren, tajir. Yang penting nih, intinya gua udah bisa naklukin si high quality jomblo Lola Saraswati. Ya enggak? Dan yang paling penting tiket ke Hongkong dong, gue udah dapet. Dasar kamu hancur, kelakuan hancur. Ya biarin, hancur kan yang penting terbukti. Orang kayak gue itu cemerlang. Nih, Lola ntar gue putusin. Lola? Akhirnya ketahuan juga kan, Dok? Pak! Lola! Ah, bodoh, yang penting gue udah dapet laptop sama handphone baru. Ah. Pinter juga lu, Jo. Pinter apaan? Akit nih. Cup. Lu kan supir, ngapain lu ikut-ikut? Egy pasti ngelakuin itu karena dia ngebelain Lola. Kenapa sih semua cowok sama aja kurang ajar lo kalau semuanya? Lo tau Dodo kan, udah mukanya hancur, kelakuannya ternyata juga hancur.
Bener deh, lo kenapa sih? Coba lo tenangin diri lo dulu, tenangin. Gimana gue bisa tenang sih, Dodo? Ternyata dia nembak gue bukan karena dia cinta sama gue, tapi ternyata dia tuh taruhan tau gak, yang menang akan pergi ke Hongkong apa kemana, taruhan sama Hengki, gue gak ngerti deh. Dan ternyata dia udah punya cewek di kampungnya. Kesel banget gak lo? Terus dia, jadi selama ini dia deketin gue karena dia mau morotin gue doang. Minta gue museumin tuh fosil jalan, sebel banget gue. Ya udah lo tenang aja. Lagian tadi si Egi udah ngabisin si Dodo kok. Hah? Maksudnya? Iya, jadi tadi tuh di depan gue lihat si Egi nonjokin tuh perutnya si Dodo. Terus laptop sama handphone lo juga udah diselamatin kok. Ngapain sih Egi ikut-ikutan? Ini kenapa semua cowok tuh sama aja? Gue udah bilang sama lo kan, mendingan gak usah pacaran sekalian. Cowok semua sama aja, gak ada yang bener sedunia. Heran gue. Kesel banget gue, Sa. Kenapa sih? Ya, Loh, Lola, kamu kenapa? enggak pak, tadi si Lola katanya sakit perut. Ya kan? Enggak, iya Pak. Aduh, berarti nggak jadi meeting pagi ini dong. Padahal klien akan memberikan keputusan penting buat perusahaan kita. Meeting, bisa Pak meeting Pak. Ayo meeting deh. Beneran? Oke, kalau gitu saya tunggu di ruang meeting. Ya. Udah ada kliennya Pak? Ya, nanti saya susul ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Lupa lagi ada meeting emang sekarang hari apa sih? Senin ya, tunggu dua nih. Yuk. Oke, cepatnya Pak. Boleh kita langsung. Jangan ngarep lagi cintaku. Ini loh, Lola. Bosan melihat Pak Dion datang dengan rekan kerjanya sekaligus calon istrinya. muak melihat sikapmu. Sana jauh dariku. Kabar Bu Lola. Lola, hari ini Pak Dion akan memberikan keputusan apakah perusahaannya akan bekerja sama dengan perusahaan kita. Tolong kamu tunjukkan konsep yang sudah kita buat kemarin. Oh, kamu ketinggalan di mobil sebentar ya, saya telepon dulu. Gue sekalian balas Dion. Sebentar ya. Iya, Neng? Halo, sayang, kamu di mana ya? Apa namanya? Berkas saya, berkasku ketinggalan di mobil kamu kan? Iya, boleh tolong bawain ke atas nggak sayang? Ya. Mau saya anterin kemana ya, Neng? Iya, di ruang meeting sayang. Baik, Neng. Oke, aku tunggu ya. Makasih, bye. Wah, kamu telepon pacar kamu ya? Oh iya, tunangan. Jadi kerjasama ini akan lebih intens nantinya. Betul gitu Lola. Iya Pak, betul. Hai sayang. Hai, ini dia Egi, calon suami saya. Maaf ya aku selalu ketinggalan barang-barangnya di mobil kamu sayang. Apa kabar, Gi? Oh, sekarang udah naik pangkat ya? Yang awalnya cuma supir, sekarang jadi calon suami. Ku jatuh cinta lagi. Rasa Kamu Egi kan, yang dulu pernah kerja di sini. Iya. Betul Pak. Apa kabar, Om? Baik. Kemana aja? Oh, jadi ini pernah jadi supir Bapak juga? Bukan supir, tapi Egi ini pernah bekerja di perusahaan kita. Dia karyawan terbaik, sarjana ekonomi dengan nilai IP yang paling tinggi. Betul kan, Gi? Bapak bisa aja. Kamu kemana aja, Gi? Baru kelihatan. Ada, Pak. Malah sebenarnya
saya nyari Bapak, tapi rupanya Bapak udah pindah kantor kan. Jadi untuk sementara ini ya saya kerja sama Lola, calon istri saya. Hebat. Kalian berdua memang cocok. Sama-sama pintar. Tapi sebenarnya yang lebih pinter adalah Lola. Ya kan? Kita lanjut meeting aja yuk. Ini berkas yang kemarin direvisi ya. Ini satu berapa? Neng Lola, dari tadi kayaknya Neng diem aja. Neng teh marah sama saya. Enggak, saya nggak marah. Saya cuma mau kasih kamu ini. Ini apa Neng? Itu pesangon kamu. Mulai sekarang kamu nggak usah kerja di sini lagi. Kamu boleh pulang. Neng, tapi teh saya teh salah apa Neng? Kamu nggak salah apa-apa. Cuma saya udah nggak mau aja kamu kerja di sini. Kamu udah bohong sama saya. Kamu ngakunya supir padahal kamu sarjana kan? Makasih udah ngerawat mama. Lola. Kenapa kamu tega banget sih? Neng. Apa lagi? Ini saya kembaliin. Saya nggak perlu uang pesangon ini. Buat saya, perhatian Neng Lola sama Bu Betty udah cukup. Tak pernah terpikirkan kau meninggalkanku. Serasa hancur seluruh hidupku, terhempas oleh cintamu. Indah yang kau janjikan sekejap menghilang. Meski berat namun ku relakan termaafkan karena ku sayang. Hancurnya hati ini ku menangis. Asal kamu tahu, aku adalah cowok yang tulus mencintai kamu. Selamat jalan ku ucapkan sayang. Selamat jalan kau meninggalkan diriku. Selamat jalan, semoga kau temukan cinta sepertiku. Selamat jalan ku ucapkan sayang. Selamat jalan. Maaf Egi, kamu sebenarnya baik. Tapi aku cuman nggak mau lagi ada cowok di sekitarku. Namun tetap ku doakan semoga kau temukan cinta. Bukan Egi. Gi, lo mau kemana? Mau pulang? Ya begitulah Mbak. Sekarang saya mau pulang kampung karena saya teh udah dipecat sama Neng Lola.
Dipecat? Saya teh juga nggak tahu kenapa saya dipecat. Padahal saya mah udah deket sama keluarganya. Ya, sebenarnya sayang banget Gi kalau kamu pulang. Soalnya saya tuh mau kasih surat dari Pak Bernard buat kamu. Jadi saya mau ke rumah Lola cari kamu, tapi kita ketemu di sini jadi ya. Nih, ini surat dari Pak Bernard. Dia pengen kamu kerja jadi karyawan dia lagi. Saya dulu teh emang pernah kerja sama Pak Bernard. Cuman kan perusahaannya dia bangkrut. Jadi sementara saya teh jadi supir. Cuman saya udah nggak mungkin kerja di kantor Pak Bernard. Terlalu sakit buat saya untuk kerja satu kantor dengan Lola, cewek yang saya sayangin dan saya nggak bisa milikin. Hah? Kamu suka sama Lola? Maksud saya udah tuh Mbak, saya pamit dulu. Permisi. Terima kasih. Oh. Kamu yang harganya 10 juta ya. Terus gini aja bayarannya. Malah pilih dia yang cuma 6 bulan. Nanti dulu deh. Bisa jelasin nggak Dion kenapa kamu pilih dia daripada aku? Emang bener semua yang dibilangin sama dia? Kita tuh udah 2 tahun, kita tuh udah nyaris nikah. Dion, bisa ceritain nggak? Seluruh hidupku hanya dirimu. Yaudah Neng, sekarang sabar aja ya Neng ya. Gimana bisa sabar sih? Neng makanya berdoa aja, semoga Neng dapat cowok yang lebih baik dari Mas Dion ya. Apaan sih, semua cowok sama aja paling. Mampukah aku terus menunggu, mengharap cintamu, mengharap kasih. Saya bawa baju ibu sama bawa buah. Lah, biar Egi aja yang nemenin mama. Egi telaten kok ngurusin mama. Mungkinkah semua yang terjadi? Egi, saya salah nggak sih mecat kamu? Kamu tuh baik banget. Baik banget. Kau tahu ku tersakiti. Aduh. Mama kenapa? Egi. Egi. Ma? Egi. Mama? Ma? Mama? Mama? Ini nyokap gue kok ngigo ya? Mama? Egi. Lah, sebelum Egi pergi, gue sempat ketemu sama Egi. Gue ketemu dia dan gue ngasih surat panggilan dari Pak Bernard. Gue salah ya, saya udah mencat dia. Sebenarnya ada sesuatu yang pasti bikin lo makin ngerasa salah. Apa? Dia nolak surat panggilan dari Pak Bernard.
Dia itu nggak mau kerja satu kantor sama orang yang paling dia sayangin tapi nggak bisa dia milikin. Yaitu lo. Andaikan ku dapat memiliki hatimu, tak mungkin ku lepas rasa cinta yang ada. Tataplah matamu menusuk ke jantungku, menggoncang imanku, ingin memeluk kamu. Egi, aku juga sayang kamu. Alamat di mana ya? Sudah ada yang punya, tapi tak mengapa kita sama-sama suka. Ku suka, kamu suka. Sejak ku mengenal dirimu, hatiku rasa tak menentu. Mungkin ini yang dinamakan jatuh cinta pada dirimu. Perasaan jadi gelisah bila saja terjumpa kamu. Hampa terasa dunia dirasa jauh, tak ada kamu temani aku. Kasih, bawa diriku pergi jauh denganmu. Ku cinta kamu. Kasih, hanya dirimu mampu membuat hatiku bahagia. Selalu berkata dalam hati, memang aku sayang kamu. Egi, Tapi mengapa berarang? Assalamualaikum. Lola, ngapain kamu kesini? Egi udah punya anak dan istri. Kenalin, ini Nita. Oh, hai. Boleh saya bicara sama Egi sebentar? Oh, iya, boleh. Sini, mau gendong kamu dulu ya. Iya, kamu dulu ya. Dalam ya. Kamu kenapa sih selama ini nggak bilang aja kalau kamu udah berkeluarga? Kamu kan nggak harus bohong kalau kamu udah punya anak. Maaf, Neng. Emang apa hubungannya kalau emang saya udah punya anak sama istri? Nggak usah panggil saya Neng lagi deh, nama saya Lola. Ya maksudnya kan nggak perlu bohong, tinggal bilang, susah amat sih. Ya, tapi nggak ada hubungannya sama kerjaan kan, Neng? Lola? Sebenarnya anak tadi itu adalah keponakan saya. Dan perempuan itu adalah adik saya. Saya mau tanya sama Neng. Neng ngapain kesini kalau Neng nggak kangen sama saya? Enggak, saya mau cari supir lagi aja karena susah zaman sekarang cari supir. Neng, Lola,
aku cinta sama kamu. Dan kayaknya selama ini kita memendam perasaan yang sama ya. Enggak. Lo aja kali, gue mah enggak. Mengenal dirimu, hatiku rasa tak menentu. Mungkin yang dinamakan jatuh cinta pada dirimu. Perasaan jadi gelisah bila saja terjumpa kamu. Hampa terasa dunia dirasa jauh.